Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah dengan NIM 19070336, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi. Soalnya yaitu bagaimana cara memilih benih yang baik, lahan yang sesuai, pakan yang sesuai, air yang sesuai untuk budidaya ikan kerapu, penyakit apa yang sering menginfeksi, dan bagaimana cara menanganinya, serta bagaimana teknik pemasaran yang efektif. Jawabannya yaitu pemilihan benih yang baik yaitu sehat, gerakannya lincah, tidak cacat, warna tubuh cerah, tidak membawa penyakit atau parasit, dan responsif terhadap pakan. Lahan yang sesuai yaitu akuarium dan bak akuarium biasanya digunakan sebagai wadah pemeliharaan yang terkontrol. Akuarium biasanya terbuat dari kaca, sedangkan bak terbuat dari fiberglass atau plastik. Akuarium dan bak biasa digunakan untuk pembenihan ikan keramba, sedangkan budidaya ikan kerapu yang satu ini biasanya akan di perairan umum. Kesesuaian lokasi untuk budidaya ikan kerapu. Sistem keramba jaring apung dilakukan untuk mendapatkan daerah yang sesuai bagi budidaya ikan kerapu. Sistem keramba jaring apung. Penentu ini didasarkan pada hasil evaluasi tingkat kesesuaian. Pakan yang sesuai yaitu dipenuhi dalam pemeliharaan pakan yang tepat, antara lain berupa kualitas pakan yang tepat sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan. Dapat dilihat dari si pakan ikan yang dipilih harus mencukupi kebutuhan gizinya yang dibudidayakan. Dilihat dari kandungan nutrisi, bahan baku yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi pakan terutama protein harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Bahan baku untuk formulasi pakan sesuai dengan pakan dan panjangnya usus ikan yang dibudidayakan. Pemilihan jenis pakan yang sesuai akan meningkatkan rasio konversi makanan ikan menjadi daging ikan. Tidak mengandung antibiotik dan zat racun, memperhatikan batas kadaluarsa pakan. Bentuk dan karakteristik dari pakan sesuai kebutuhan. Dilihat dari ukuran pakan, dipilih sesuai dengan umur dan bukaan mulut ikan, memiliki aroma yang disukai ikan yang dibudidayakan, kestabilan pakan dan ketahanan pakan dalam air sesuai dengan kebiasaan makan ikan. Secara ekonomis menguntungkan, dilihat dari mudah diperoleh atau kontinuitas dan kemudahan transportasi, dan harganya relatif murah jika dibandingkan harga ikan yang dibudidayakan dengan rasio harga pakan maksimal 70% dari harga ikan. Air yang sesuai untuk budidaya ikan kerapu, parameter ekologis yang cocok untuk pertumbuhan ikan kerapu, temperatur berkisaran 24-31 Celcius. Salinitas berkisar 30-33 ppt. Kandungan oksigen terlarut lebih dari 3,5 ppm dan pH antara 7-8. Perairan dengan kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada perairan terumbu karang. Penyakit apa yang sering menginfeksi dan bagaimana cara menanganinya? Beberapa penyakit tidak berkembang dan merugikan, dan cara pengendalian untuk berbagai macam sebab dan serangan. Serangan protozoa yaitu merendam ikan ke dalam larutan formalin 50 ppm dan akriflavin 10 ppm selama 1 jam. Kemudian merendam ikan ke dalam larutan formalin 100 ppm selama 1 jam. Jika gejala terlalu parah, dapat direndam dengan air tawar selama 10-15 menit. Serangan parasit dari jenis Platemites dapat dikendalikan dengan cara berikut.
Merendam ikan ke dalam larutan formalin 100-150 ppm selama 15-30 menit dan diulangi selama 3 hari berturut-turut. Jika terdapat luka, rendam ikan ke dalam larutan aflalin 10 ppm selama 1 jam. Merendam ikan ke dalam larutan formalin 25 ppm selama 2 jam atau merendam ikan ke dalam air tawar selama 10-20 menit. Bagaimana teknik pemesanan yang efektif? Tergantung jenis ikan yang dipasarkan. Secara umum, kerjasama dengan pedagang ikan, kerjasama dengan penjual ikan hingga jadi supplier di pasar, kerjasama dengan pengumpul ikan, kerjasama dengan produsen ikan, kerjasama dengan tempat makan atau restoran, kerjasama dengan supermarket, kembangkan bisnis olahan ikan sendiri, tawarkan ikan melalui media sosial dan platform online. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.